menurut Anda bagaimana? Apakah hal yang begitu? Saya simpelkan aja ya. Anda Nah, itu Pak Juntak dulu, Pak Juntak. Pak Juntak, ya, siapa yang ngomong? Apa? Oke, saya ulang ya. Kata Pak Juntak tadi saya hanya berbicara apa yang diucapkan oleh Pak Santoso dan Pak Juntak, nggak ada yang lain. Kalaupun Bapak Ali itu hanya referensi. Nah, Pak Juntak mengatakan manusia itu punya keterbatasan. Oke ya. Kita establishkan tuh. Tuhan tidak punya keterbatasan. Tak lagi ya. Nah, saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Satu-satu aja dulu. Yesus itu Tuhan. Oke. Saat Tuhan mau disalib, punya nggak dia kemampuan untuk menghindar dari penyaliban itu? Bukan menghindar, Bang. Bukan menghindar, tapi dia rela berkorban. Rela ya, saya kasih poin rela ya. Dia rela berkorban demi umat manusia. Makanya dia udah tahu kapan mati, dia udah tahu semua, Bang. Sebenarnya, tetapi dia berkorban demi umat manusia. Oke. Nah, saya rela datang ke warnet. Maka saya nggak akan melakukan apa, berak langsung aja saya datang ke warnet. Tapi kalau saya rela datang ke warnet, di waktu yang bersamaan saya memohon untuk tidak mau ke warnet, jangan sampai saya ditakdirkan ke warnet. Kira-kira konklusi rela itu masih berlaku nggak buat saya? Harusnya tidak kan? Maksudnya gimana sih logika Abang? Kalau saya rela datang ke warnet, saya akan langsung datang ke warnet, ya. Tapi kalau saya ada aktivitas saya mohon pertanyaan saya bang, emangnya Abang bisa tahu dia tahu kapan mati dan meninggal, Bang? Makanya manusia itu punya keterbatasan. Tuhan meninggal. Simak dulu perkataan saya, Bang. Baru saya bilang, saya simak perkataan gini. Masuk Pak Juntak itu Tuhan tahu kapan dia meninggal. Ya, manusia itu. Sebentar, saya luruskan dulu itu. Konfirmasi dulu. Pak Juntak, barusan Pak Juntak mengatakan Tuhan tahu kapan dia meninggal, begitu? Iya. Tadi di awal Pak Juntak mengatakan Tuhan itu tidak terbatas tanpa keterbatasan. Di waktu yang bersamaan Pak Juntak menyatakan Tuhan meninggal. Masuk akal nggak kayak gitu? Makanya simak dulu, Bang, perkataanku, Bang. Apa yang kau maksud tadi pertanyaan tersebut, Bang? Oke, lanjut. Gini, Bang, konsep saya, Bang. Dia rela disalib. Dia berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Ya kan? Dia rela menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Dosa-dosa manusia. Tuhan itu udah tahu. Tuhan itu udah tahu dia tahu meninggal. Udah tahu dia mati. Udah tahu dia segala macam lah. Tetapi manusia itu punya keterbatasan, Bang. Makanya lain daripada yang lain. Berarti Tuhan emangnya mati Abang, dong. Gini, Bang. Emangnya Abang bisa menil. Emangnya Abang tahu kapan Abang meninggal? Abang tahu nggak? Nggak tahu kan? Enggak, karena kita bukan kita Tuhan. tahu. Tuhan Kita katanya kan tahu kapan meninggal. Makanya kita Pak Juntak, Tuhan meninggal tidak? Makanya kita makanya kita punya keterbatasan. Itu, makanya kita meninggal. Bang. Makanya kita meninggal. Makanya kita meninggal, betul. Kita punya berarti Tuhan punya paham. keterbatasan, Bang. Bang Juntak, berarti Tuhan punya keterbatasan Inilah sehingga meninggal gitu. Makanya kau simak dulu, Bang. Makanya dari jangan tadi kita disimak malah ulang-ulang. dari ngomongan kamu. Apa saya katakan tadi? Coba ulangi. Tuhan meninggal. Bener nggak? Enggak, dari awal. Enggak. Yesus meninggal nggak? Saya aja. Yesus meninggal nggak? Gini, bentar bang. Saya sendiri apa yang saya ucapkan bisa saya ulangin, Bang. Ulangi coba. Ulangi ya. Apa tadi yang saya katakan? Katanya Abang itu nyimak perkataanku. Ya kan, kata Abang bilang dengan Pak Juntak perkataanku. bilang. Tolong Pak Juntak perkataanku tadi. Tuhan tuh meninggal.
Kan Bang Junta, itu aja intinya. Nah, makanya kita jangan setengah mendengar, makanya Di awal Pak Junta bilang Tuhan tidak punya keterbatasan. Manusia punya keterbatasan. Saya hanya ingin nunjukin kalau kita tidak mendengar setengah-setengah. Di awal Pak Junta orang, Pak. Konstruksi dulu. Kayak gini bicaranya ya sudahlah, selesaikan aja lah, tutup aja lah. Konstruksi dulu, Bang. Makanya makanya kita konstruksi dulu, Bang, bentar. Makanya mata itu untuk melihat, kuping itu untuk mendengar, kepala itu untuk. Sudah jelasin, kamu nggak usah framing fisik. Saya jelaskan ya. Jelasin. Oke, saya jelaskan ya. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena dia rela berkorban demi umat manusia. Dia rela. Sedangkan manusia sendiri atasan. Enggak, makanya saya bilang, Abang, emangnya Tuhan meninggal? Emangnya kau tahu Tuhan kau kapan meninggal? Enggak, Tuhan meninggalkan kau yang makanya saya bilang kita manusia itu Tuhan punya rela meninggal itu demi kita meninggal. Kawan. Masa Tuhan? Kamu sendiri yang bilang Tuhan meninggal. Waduh, kalau dibilang enggak nih, kalau kita berbicara jangan dua kata atau satu kata. Kamu udah sebut kata. Mohon maaf, Bang Zuma. Mas sebagai ini, tolong beri pencerahan ini Junta. Kayaknya perlu dalil juga ini orang. Baik. Kalian penuh dalil. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, sangat menarik dialognya. Kembali kepada titik awal yang saya dengarkan tadi, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kita buktikan itu poinnya. Apakah firman yang disifati oleh Tuhan itu adalah Yesus? Data Al-Qur'annya terkait dengan firman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dulu Al-Qur'an menjelaskan begitu, bahwa pada diri Tuhan itu ada kemampuan, kemahakuasaan mengadakan sesuatu dengan cukup berkata. Nah, itu juga disifati oleh Tuhan yang diperkenalkan kepada Bani Israel. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Yesus kemudian apakah lulus uji dari pernyataan Tuhan dalam Yesaya 55:11 ini? Jadi firman keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kekuatan yang dimiliki Tuhan untuk mengadakan sesuatu di dalam konsep Kristen keluar dari Tuhan. Kekuatan ini keluar menjadi manusia kemudian. Apakah itu betul? Coba kita lihat untuk membuktikan kebenaran daripada pernyataan teman-teman Kristen terkait Yesus. Di dalam Markus 11, sesampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Tuhan. Di sana Yesus meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, Yesus keluar ke batinnya bersama dengan ke-12 murid. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekati untuk melihat kalau Yesus mendapat apa. Tetapi Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Apakah Yesus firman? Dari data ini, sesuai dengan yang tadi, apakah Yesus firman? Dia tidak tahu kapan musim buah ara. Apakah dia firman? Sementara firman itu ketika dia memberi. Bang Suma, tetap Bang Suma, boleh saya jawab? Ya udahlah. Ya. Bang Suma tentang silakan. Saya bisa bagi statement sama Bang Suma. Apakah konteks dalam buah ara ini konteksnya apa, Bang Suma? Ya, Yesus tidak tahu. Dia tidak ngerti periskopnya, Bang Suma. Periskop itu hanya judul yang dituliskan oleh pengarang kitab saudara, Bung. Itu bukan bagian daripada firman. Aduh.
Oke. Nah, yang perikop yang sebenarnya adalah Yesus tidak tahu kalau sekarang itu bukan musim buah ara. Bang, kalau konsepnya sudah abang hilangkan, dengarkan dulu orang bicara, Bang Juman. Bang Juman, dengarkan dulu orang berbicara. Enggak, saya luruskan. Kalau udah diluruskan, kalau dia menghilangkan konsep yang dia bicarakan, berarti dia berasumsi sudah selesai. Yesus mengutuk pohon ara, oke. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena Yesus lapar, pingin makan buah ara, tapi ternyata bukan musim buah ara, maka dia marah, mengutuk pohon ara itu. Tuh, Oke, konsepnya sepakat kita. Pengajaran atau itu pengajaran atau yang menurut Anda? Gini lah. Jadi Yesus itu bukan firman. Bentar. Iya, loh Bang, saya luruskan yang Ya, Anda terima kasih sudah itu. mengakui. Itu konteksnya pengajaran tentang yang berbuah dengan yang tidak berbuah atau bagaimana? Yang berbuah mungkin. Ini Ya, pengajaran. Yesus tidak tahu musim buah ara. Nggak ngerti. Yesus Nggak lapar. ngerti kau, Bang. Nggak ngerti kau di situ, Bang. Bang Juman, kau nggak ngerti sama sekali kalau kita kau. tidak berbuah Yang berbuah atau itu. tidak berbuah, gimana sih? Bang, Satu-satu, Adi, sekarang Bang, gini. kita menghayal. Juntak, Sekarang satu-satu. gini. Juntak sama Iya, saya- udah flash. Yesaya Iya, 55 saya nomor lagi, 11, Bang. Mazmur Bang 33 nomor Nggak usah 9. lompat, Bang Suma. Jangan ceramah. Kita selesaikan saja yang satu. Komitmen Anda itu udah jelas. Oke, Kalau kamu, oke, baik. loncat-loncat Saudara ke Janu, situ, Saudara Janu, mau baik, loncat baik. bodoh. Mau Oke, loncat baik, bodoh. Saudara Yang Janu. satu belum selesai Baik, diselesaikan. baik, Saudara Janu, dengarkan saya. Yang dikatakan firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang mana ketika berkehendak menginginkan sesuatu cukup memberikan perintah, maka sesuatu itu ada. Betul atau tidak? Benar. Berarti firman Oke. itu bekerja kan? Oke. Nah, sekarang Ya, apakah itu betul, Oke. Bang Suma, Apakah itu disifati kita Yesus? dua arah, Bang Suma kita dua arah. Berarti firman itu bekerja bukan? Dengarkan saya. Loh, Bang Suma, kita dua arah. Innama Kamu sudah saya jawab, ya dan amruhu ita arada syai'an Udah Bang Juma, Bang ayyakula lahu kun fayakun. Tuman. Gini tidak. Tuman, Diajak, kalau kita diajak depan menghayal, dua arah mengakhiri- ngomong sendiri. Suma ini. Lah saya baca Al-Qur'an Iya, yang saya tanya seirama sama dengan kamu. Mazmur 33 nomor 9. Aduh, Bang Suma, disiplin dong Bang Suma. Kalau kamu bertanya saya jawab, saya tanya kamu jawab. Kamu tanya iya dan tidak. Kamu jawab, Janus, kamu jawab Pak dong. Janus, jawaban Berarti kamu firman itu malah bekerja, bukan Bang Suma. Jawaban kamu itu tadi saya dengar bukan jawaban, malah mempertanyakan ulang. Sok coba jawab, Pak Janus. Benar nggak tuh? Anda tidak berdebat dengan Anda, saya berdebat dengan Suma, ya. Saya Ya, tanya silakan. ulang Bang Suma, ya. Silakan. Anda berkata bahwa firman itu dengan kun fayakun semuanya terjadi. Berarti firman itu bekerja, bukankah Bang Suma? Yang bekerja itu makhluk, yang Ya memerintahkan atau itu tidak, ya atau tidaknya. Gak usah kau panjang kali berkali tinggi kayak matematika kagak jelas belibet amat ngomongnya. Lo ngomong yang ini ya atau tidak yang Udah, jelas Bang, dong. biar Bang, nggak apa-apa Bang, biarin aja Bang. Dia memang diplomasinya tinggi. Dia akan ngalur gitu. Sudah lah, Untuk mencapai apa yang Oke, dia oke. terima aja. Bang, Oke, iya, kita Bang. simpulkan Bang, dulu. Bang, Kita Firman. simpulkan dulu firman itu apa? Ayo, firman itu Ayo. apa? Firman Kalau di Islam firman itu adalah perkataan. Kalau di Anda Apa jawab tuh? firman itu adalah Firman apa yang dikatakan Allah? Nah, berarti perkataan Allah kan? Iya betul. Nah, Yesus ini perkataan atau manusia? Yesus firman yang telah menjadi manusia Bang. Aduh. Nah, berarti perkataan Tuhan kucuk-kucuk menjadi manusia, betul? Berarti firman itu bekerja apa enggak Bang? Firman itu makhluk. Apa yang diperintahkan itu yang Bang. dia lakukan. Iya Bang. Aduh Bang, Ini, Bang, Bang. saya turun Memang- aja lah Bang. Memang Debat dengan Anda memang itu firman itu nggak bisa, makhluk Bang, tetapi dia bekerja nggak di situ firman itu Bang. Iya bekerja lah. Anda kan sudah Ya tahu udah, makhluk. nggak usah Ah, terus? ngomong, Ya kali sudah. dari itu. Terus apa masalahnya? Muter-muter kamu Bang. Ini enggak gini. Yesus itu perkataan atau bukan? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi manusia itu Ja- saya bicara. Bung, Udah, Bang. Bung, Kan udah jelas. kalau Jawabannya. dengarkan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman adalah kehendak, perkataan Tuhan. Oke? Nah,
Ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Mazmur 339, Tuhan memberi perintah dengan cara apa? Dengan cara berkata. Nah, ternyata sistem yang ada pada diri Tuhan itu menurut iman Kristen telah menjadi daging, yaitu Yesus. Sejatinya kalau itu betul, maka Yesus tinggal berkata, berbuahlah pohon ara, maka pohon ara itu berbuah. Betul atau tidak? Menurut Firman kan begitu. Apakah Anda lupa? Tapi kenapa Yesus tidak mensifati itu? Pohon arak bilang aja, Bang. Dengar, Bang. Sekalian, Bang. Kalau Yesus, Bang, sebentar ya. Anda kenapa Yesus tidak mensifati itu, Bang? Kenapa tuh? Jawab dulu. Apakah jawab dulu supaya tertib, Pak Janus. Bang, apakah yang dikatakan Yesus tentang pohon ara itu bahwa dia akan mati? Tuh, ini jawaban pertanyaan. Setelah Yesus tidak menemukan buah ara, Yesus marah karena dia lapar. Dia mati nggak pohon aranya? Buah atau pohon, Bang? Buah atau pohon? Apakah yang dikatakan Yesus salah? Buah atau pohon nih? Mana yang benar nih? Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 meninggalkan Betania, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tadi buah, sekarang pohon. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tadi waktu pohon, Yesus tiba di situ, buah. Gimana sih ngomongin abang ini? Dengarkan, makanya dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Gini, Bang. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Kalau kita ngomong yang konsisten, Bang. Ini konsisten ini bicara buah. Abang bilang pohon. Juntak, kita diskusi kita panjang itu gara-gara ini buah ini. Konsisten kamu masalah yang tadi yang masalah di awal, Juntak. Kalau kamu konsisten ini di awal, kita akan diskusi panjang nih. Yesus itu bukan firman. Ini buktinya. Bang, saya tanya lagi, kalau Yesus bukan firman, kenapa pohon ara itu mati, Bang? Karena kemudian Yesus mengutuk. Kena kau. Hayo. Yesus mengutuk. Dia mati, iya. Apanya yang kena? Apanya yang kena? Firman, Bang. Kutukan itu firman apa bukan? Di mana dia kemudian dikatakan bahwasanya pohon ara itu mati? Di mana? Iya. Di mana dalilnya? Dikatakan di mana dalilnya? Saya minta. Karena dia tidak berbuah, maka tidak. Itu kan pengajarannya tentang orang yang tidak berbuah, Bang. Manusia yang tidak berbuah. Enggak, Anda mengatakan pohon ara itu mati. Di mana dalilnya? Itu dia pohon ara itu mati, dalilnya di mana? Pohon itu dikutuk, Bang. Pengertian itu kan dibinasakan, Bang. Siapapun bisa mengutuk, Bung. Orang tua bisa mengutuk anaknya menjadi batu, bisa. Apakah kemudian orang tua itu Tuhan? Jadi batu enggak anaknya? Bukan begitu. Ini kita sedang sorry, jangan saya potong ya. Tadi gitu tuh. Kan kalau orang tua mengutuk anaknya, lalu Tuhan itu mengabulkan kutukan orang tuanya dan anaknya itu jadi batu. Bisa nggak algoritma itu masuk ke situ, Bejanus? Tidak langsung bisa. Iya, makanya tidak langsung karena menyimpulkan firman itu langsung bisa. Itu ada algoritma yang lain. Contoh, saya mengutuk seseorang, lalu Tuhan itu mengabulkan kutukan saya, lalu seorang itu lihat jadi batu. Kan bisa begitu kan algoritmanya? Yesus mengutuk pohon ara. Iya, betul begitu. Iya. Berarti di sini meleset nggak yang dikatakan Yesus? Apanya meleset apaan sih? Yesus lapar. Dia datang ke pohon buah itu, ke pohon ara. Meleset gak harapannya? Buah pohon, Bang. Dia Astagfirullahaladzim. Dia mendekati pohon. Dia mendekati pohon dengan harapan bisa kenyang dengan makan buah. Kalau bicara itu harapan Yesus adalah kenyang. Harapan Yesus agar rasa laparnya itu hilang. Terbukti nggak? Manusia seperti Bang Juman ini, dia menafsirkan udah pertanyaan yang salah, penjelasan yang salah, kemana-mana. Kita ini terlalu tinggi menghayal, makanya jangan kamu yang menghayal tinggi entar kau jatuh, Bang. Bang Juman ya. Bung, ini kita berbicara mengenai kasus firman, bukan masalah apa. Ini mengenai firman. Kan tadi saya membawa narasi dalam Yesaya 55 nomor 11. Kalau Yesus itu firman, dia dengarkan.
Dengarkan, Bung. Abang nggak paham. Pertanyaan abang udah salah. Bung, Apalagi dengarkan pernyataan abang. Dengarkan Abang saya, nggak Bung. ngerti sama sekali. Iya, Makanya saya nggak abang ngerti. dulu. Oke, Abang saya nggak ngerti. terlalu tinggi. Menurut saudara saya nggak ngerti. Oke, apa keinginan, apa yang Yesus inginkan sehingga ia mendekati pohon ara itu? Apa yang Yesus inginkan? Untuk menghilangkan rasa laparnya kah? Halo, Apa? Bang. Coba. Jawab Junta, Janus diam dulu. Enggak. Itu Halo, sebentar. iya. Itu Kan firman itu saya, ketika coba. dia berkehendak maka semuanya Dia jadi. lapar, Nah, katanya. Yesus berkehendak agar 5 kenyang. roti dan 2 ikan. Aduh. Ada lagunya itu, Bang. Dia bukan lapar, Bang, dalam konteks itu, Bang, ya. Waduh. Paham dulu, Bang, pahami. Waduh. 5 roti Aduh. dan 2 Keesokan ikan. harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini Anda mengatakan Yesus tidak lapar. Ini gimana? Yang benar yang mana ini? Pengarang kitab Anda atau Anda? Itu pertanyaan. Ini pertanyaan konyol saya lihat. Hah? Loh, jangan kayak Itu gitu lah. Ini dalil, Junta. Bro. Sangat Ini kitab luar saudara. binasa. Ini kitab saudara. Kenapa saya bilang? Junta kamu bilang, Junta sebentar, kamu bilang Yesus tidak lapar, ya. Dalilnya Panji mengatakan bilang lapar. dari kitab Makanya- bahwa Yesus lapar. Yang benar yang mana nih, makanya saya Junta? bilang. Saya percaya kamu atau saya percaya Sejak kitab? gini coy, ada nggak ayat gitu sih, Tuhan Yesus lapar? Gak ada. Itu baru- Loh, Di situ jelas dikatakan penao. Penao itu Apa? bahasa Yunani artinya lapar. apa Yunani? Apa? Penao artinya lapar, Bang. Yunani aja Kelaparan yang malah. Ada nggak data? Ada nggak? Baca dulu Alkitabku, Bang. Juntak. Keesokan harinya Baca dulu sesudah Yesus dan Alkitabku. 12 Ini tuh muridnya Yesaya atau Yohanes meninggalkan atau Betania, dibedain. Yesus merasa lapar. Penao itu original teks. Bahkan kalau Anda Yesus jeli melihat di situ merasa dikatakan kelaparan. Ayo, Itu Original Lapar, teksnya. emangnya Yesus kelaparan. Gini, Makanya, Bang. Gini, Bang. aduh, saudara saya ini gimana Oke. sih ya? Dengar Bang, dengar Bang. 5 roti dan 2 Apa ikan. hubungan? Bayangkan, Percuma itu kau nyanyikan 100 Dua roti, roti, konteks bisa 5 bisa kontainer dia roti percuma. menghidupi Ini 5.000 data membuktikan orang, Bang. Yesus itu bukan firman. Dia bisa menghidupin 5.000 orang. Lah, tapi ini 5 faktanya roti apa dan ini? Ini 2 faktanya. ikan. Ini faktanya ini. Berarti Itu berarti Membuktikan Anda dia gagal bukan paham semua. bukan firman. Kenapa? Mujizatnya. Cuma berarti Anda gagal paham Bisa. semua. Si Janus belum bisa jawab itu. Janus si Junta. Sekarang kamu begini. bilang tidak lapar. Alkitabnya bilang lapar. Jadi yang Ngaur mana yang kalian benar? itu, Mas. Ngaur kalian. Lo kok jadi ngaur? Kenapa saya nggak bisa jawab? Sedangkan saya udah menjawab 5 roti dan 2 Oh, jadi ikan. Alkitabmu Kenapa salah ya? saya bilang itu? Jadi Alkitabmu salah menyebutkan Yesus lapar. Mujizatnya itu nyata, Bang. Mujizatnya itu nyata. Enggak ada urusan. Iya, memang Yesus itu punya Iya, kenapa mujizat. kau bilang lapar Tap- lagi? Kenapa kau bilang lapar? Ini di dalam kitab saudara yang menerangkan itu. Yesus Alkitab di itu mananya, tidak Bang? semuanya. Iya, Alkitab mana, Bang? Yesus Alkitab itu mana? tidak semuanya mukjizat. Alkitab di Ada kejadian masanya mana, dia Yesaya tidak mana? bermujizat. Mohon Nah, pada dong. saat Markus Datanya 11 dong. nomor Datanya 12 dong. jelas Gimana sekali sih? dikatakan di sana Kita ini Yesus selalu lapar. menghayal, Nah, ngomong asal-usul Yesus jalur di- berkeinginan Ya, menghilangkan Benjamin, rasa apa-apa laparnya. kalau ngomong itu harus Nah, sedangkan kalau yang kamu dikatakan seperti firman, apa-apa, mending kamu turun jelas saja. di dalam Daripada Mazmur mulutmu saya 33 bukan nomor sendiri. 9, Lihat kamu matamu yang sebab tidak dia benar. berfirman maka Sama semuanya kamu jadi. ngomong kota. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu yang disebut firman. Ternyata Yesus Ya. tidak bisa memenuhi keinginannya gitu loh. Bang Suma, ini kelihatan bahwa Anda gagal paham. Boleh Anda Iya. mengatakan saya gagal paham, tapi coba Udah, Anda Bang, terangkan udah, dulu. Bangun, Yesus bangun, itu Bang. berkeinginan Bangun. apa ketika Bang, dia mendekati abang pohon bangun ara dari itu dia tempat tidur, menginginkan abang apa? bangun, Bang. Abang bangun dulu, Bang. Jangan di kamar melulu kagak jelas, Bang. Makanya Apaan abang sih, itu lihat Bang? matahari dulu, Bang. Jawab. Kalau abang udah lihat matahari, Bang, maka biar Anda saya aja, rasakan biar panasnya saya itu aja. bagaimana, Bang. Biar Kau saya rasakanlah biar- matahari itu biar- bagaimana, Bang. Juntak ini udah Enak kehilangan dulu. poinnya ini. Sebentar, sebentar. Bukan, kali ini menghayal terlalu Percuma tinggi. Udah ini pertanyaannya udah salah. Sejak udah kapan orang yang Yesus itu udah nggak lapar? waras ini. Gimana yang bisa tanya ada orang yang ke baca dia. Alkitab di depan Saya dia Makanya kalau sebutkan kita word by wordnya membaca, saya harus menghayal yang juga. komprehensif gitu, coy. Junta, Buat Junta. pertanyaan itu juga harus punya logika. Ah, logika seperti apa, Bang? Logika seperti manusia. Kalau saya Bang, berbicara Bang Juma. berinteraksi dengan abang, abang Juntak, nyambung. Juntak. Gini, Bung, Abang kalau nyambung Anda
mengatakan Itulah Yesus interaksi yang itu benar, tidak Bang. lapar. Banyak dalil Tapi dalam kitab pertanyaan saudara, abang itu, Yesus lapar. Lukas Sejak kapan Yesus 4, lapar? Matius Makanya saya 21, bilang, Markus tuh, 11. Nyata 5 sekali dikatakan di sana Yesus itu lapar. Isinya apa, Bang? Tadi saya sudah membacakan isinya pun Anda tolak. Bahkan original Tolong teksnya pun Anda isinya tolak. apa, Bang? Kenapa? Karena Anda menginginkan Yesus itu adalah Tuhan yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Itu yang Anda mau sebenarnya. Padahal datanya kan sudah sangat jelas tuh, Bung. 5 roti dan 2 ikan. Artinya kenapa saya diturunkan bisa aja, akhi. begitu? Bang, Dia orang-orang yang rela tidak bisa berkorban dialog demi diturunkan umat aja. Manusia. Naikkan Kristen yang Abang, sedikit Bang, bilang dulu. pengetahuan. Tuhan Yesus Buang-buang Ya. ilmu Bang Bang. Zuma. Iya, iya. Ya, Anda itu Naikkan yang benar, Kristen yang agak berkelas sedikit. Tolong Bang Juma kasih waktu sama Juma ini. Bang. Iya, silakan. Anda telah gagal paham. Bang. Ya. Menurut kamu yang sukses yang mana? Janu, saya tanya Janu. Ya. Janu, menurut kamu ya. Coba Ya. Anda sebutkan tadi Bentar, tentang pohon ara yang dikutuk itu terhadap Matius berapa? Nah, Bang, Anda tahu dalilnya aja nggak tahu. Kayak mana Anda bisa membantah ajaran kitab Anda Makanya sendiri? saya itu kan aja, Bang. Saya tahu, saya dari awal saya sebutkan. Kalau kisahnya saya tahu, cuma ayatnya yang saya sering lupa, Bang. Karena saya bukan Iya, penghafal. karena Anda cuma menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan karena proses belajar. Jangan berasumsi, Bang. Yang baik-baik aja lah, Bang ya. Kalau Ya, Anda saya mau menjelaskan menghujat, apa adanya. ya. Saya menjelaskan apa Kalau- adanya. Itu kalau kamu- bukan menghujat itu. Ya kalau kamu mempercayai Al-Quran berdasarkan dongeng Muhammad, saya bilang begitu, Bang. Kalau kamu mau menghujat begitu. Ya silakan aja. Anda kan Ya, udah sudah. tahu Ya, tentang sudah. Al-Quran. Membacanya pun Ya. nggak bisa. Jadi Ya, kalau sudah. Anda berbicara Ya, mengenai benar. apapun tentang Al-Quran, Yakini sah-sah aja dongeng saja. Muhammadmu, Bang. Saya Yesus akan aja kalian yakini. hujat. Iya, Jadi makanya saya tidak heran kalau Anda menghujat Al-Quran. Iya betul lah, sudah. Nah, Makanya bagus. Terima kasih Anda sudah mengakui betul. nggak baik, Bang Oke. ya. Begitu itu nggak baik, Bang. Nah, Markus 11 nomor 12. Coba Anda baca. Markus 11:12 ya. Iya. Kita baca. Saya Ya, carikan supaya semuanya dengar. Markus 11 ayat 12, Bang ya. Iya. Yesus menutup pohon ara. Saya bacakan ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Berarti Yesus ini kondisinya bersama murid-muridnya ya, Bang ya. Ya. Dan jangan dibantah dong. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba di situ Kang ia Chan, tidak mohon mendapat maaf, apa-apa. gantian Kang Chan. Ada yang mau naik sebentar ya, Kang Chan turun dulu. Silakan Ya, dilanjut. Selain daun-daun, sebab memang bukan musim buah ara. Itu jelas ya, sudah disebutkan. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Makna jangan lagi seorang pun makan buah dari selamanya itu bagaimana menurut Anda, Pak? Iya, Yesus itu mengutuk pohon ara. Sehingga menurut data yang ada di kitab saudara, pohon ara itu tidak berbuah kan gitu. Tapi itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti, selanjutnya kan nggak ada bukti. Cuman Yesus katakan, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya, buahmu selama-lamanya, kan gitu ya. Nah, apakah ini kemudian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Kalau karena data ini kemudian membuat dia menjadi Tuhan, berarti Paulus juga Tuhan. Karena di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengutuk Yesus. Bang, udah Bang, Kan Bang, gitu. stop Oke? Bang. Ya jangan Jadi jangan gugur di begitu, situ. Bang. Nggak baik, Bang. Nggak jelas itu berarti, Bang. Anda mau mengkaburkan dengan narasi-narasi Anda. Saya itu udah bosan dengan Anda hal yang ingin begitu, Bang. yang Anda ingin jual di sini apa? Kan Yesus itu firman menurut saudara. Iya, Dan iya, betul. saya membuktikan bahwasanya menurut Markus 11 Yesus bukan firman. Dia manusia Bukan. biasa yang nggak tahu apa-apa. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus tidak tahu apa-apa, Bang? Lah, ini dia lapar, ingin hilangkan rasa laparnya. Sementara Tuhan yang benar ketika menghendaki sesuatu, cukup dia memberi perintah. 33 nomor 9. Sebab saya tanya, Tuhan Bang, berfirman, Bang. maka semuanya Iya, Bang. jadi. Tuhan Bang, memberi Bang, perintah, maka semuanya ada. Yesus sifati nggak sifat seperti itu? Tidak. Allah kamu maha tahu nggak, Bang?
Loh, kenapa Jalil ke saya? Ini berbicara mengenai Saya tanya firman. balik sama kamu. Saya tanya balik. Saya kasih perbandingan. Allah, kamu mau tahu nggak? Jelas. Biar debatnya seimbang. Bang. Jelas. Allah Maha tahu. Jelas, Iya. pasti ya. Ketika Muhammad ditanyakan, Ikro, apakah Allahmu tidak tahu bahwa Muhammad buta huruf? Oh bukan, di situ tidak sedang ingin ditunjukkan tulisan. Ya udah bang, ya sudah selesai bang ya. Mulai menghujat kau Janu. Ya Dan menghujat Janu. Gimana Janu ini? Iya. Padahal di dalam kitab saudara, kitab yang Anda gunakan sekarang ini dalam bentuk Anda terjemahan dikatakan. Dengarkan, Bung, dengarkan saya. Di situ adalah bahwa dalam konsep di sini Yesus itu membuang siapapun yang tidak berbuah, dia akan dibakar. Orang yang dibakar menurut Yesus adalah orang yang membuat kejahatan, yang memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Iya, tidak menghasilkan buah itu kejahatan, Bang. Maksudnya buah yang mana? Ketika Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kurban, buah Anda apa? Hewan manusia. Itu betul. Buah Anda sudah betul itu. Di mana ada Yesus mengajarkan berkurban manusia? Loh, Yesus justru tidak mengajarkan kurban manusia, dia mengajarkan kurban hewan. Di mana Yesus mengajarkan berkurban hewan? Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4. Ini orang status masih belajar ini. Ya, jadi kamu jangan bersyukur ada diskusi seperti ini. Iya, makanya boleh. Sebentar. Kalau orang ngomong itu Janu, kalau Bang Zuma ngomong itu dengerin dulu. Ini kalau dicatat kalau perlu, ambil pulpen, ambil kertas. Kalau begitu kerjanya terus. Janu, enggak ngeroyok ini, saya kasih tahu. Enggak Bang, 1 lawan 1 Bang Zuma sama Janu gitu loh. Kamu malah ngerojok. Iya. Ini diskusi sambil kamu mencari ya. Kamu renungi. Kalau kamu nggak ada diskusi seperti ini, maka kamu nggak akan baca-baca Alkitab. Kamu hanya mengikuti gereja-gereja gitu. Baca Alkitab gitu. Betul. Pada berasumsi semua sih ya. Yang sehat lah ya, yang sehat aja. Faktanya orang yang banyak nggak ke gereja itu ya banyak. Udah Mas Bagus, kembali ke topik aja lah. Udah kembali ke topik aja lah. Silakan Bang Zuma. Iya, tentang pohon ara. Itu pohon ara, Bang. Itu mengajarkan tentang pengertian Yesus bahwa pohon ara yang tidak berbuah itu akan dibinasakan. Sama halnya Matius 8 tadi, Matius 8 nomor 4 gimana? Mau lari ke sana? Ya? Mana? Matius? Tadi kan Matius 8 nomor 4. Yesus memerintahkan berkurban pakai hewan. Mana? Lalu Yesus berkata kepadanya, nggak tahu lagi kan? Memberitakan hal ini kepada tidak bisa online. Bagus, Mas Bagus. Itu. Biarin aja 1 lawan 1 aja, biarin. Silakan Bang Zuma, Mas Janu, silakan. Hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Begitu. Di mana di situ disebutkan hewan atau apa? Ya, korban persembahan Musa itu apa, Bang? Manusia atau hewan? Abraham itu mempersembahkan anaknya, Bang. Iya, tapi kemudian diganti oleh Tuhan dengan persembahan apa? Perintah Tuhan itu pertama anaknya, Bang. Iya, bukan untuk nebus dosa. Bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk menguji ketaatan. Nah, kemudian Tuhan mempersembahkan kurbannya. Apa kurban Tuhan pada saat itu di Kejadian 22? Hewan atau manusia? Itu ada perintah, Bang. Tinggal kita manusia. Karena itu jalan untuk Tuhan memang, Bang. Iya, sekarang yang dieksekusi. Dengarkan. Tuhan menguji Abraham. Tetapi kemudian Tuhan ketika mengetahui ternyata Abraham itu taat kepadanya, karena Tuhan jijik terhadap persembahan darah manusia, Tuhan menggantikan manusia Tuhan itu dengan darah manusia. Loh, di mana dikatakan begitu, Bang? Kalau ada dalilnya gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Tuhan jijik dengan persembahan darah manusia. Gimana, Bang? Nah, itu. Oke, saya akan tunjukkan kepada kamu sudah luput
Bang ya, di sini Matius 6 ajaran Yesus tidak mengatakan hewan Bang ya, sudah luput satu ya. Loh, ya. Bukan Matius 6, itu Matius 8. Yesus Ya, mengajarkan mempersembahkan persembahan Musa. Persembahan Iya, Musa itu betul. apa? Dengar, saya tanya Iya. dulu. Di sini Saya tanya dulu, tolong dijawab jujur. Persembahan Musa itu apa? Abraham mempersembahkan anaknya juga. Musa yang kutanya, karena Yesus mengajarkan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kutanya samamu. Iya, Musa kan yang menulis Musa, kitab Kejadian ditulis Musa. Saya ulang. Musa memerintahkan mempersembahkan hewan ternak atau manusia? Di mana Musa mengatakan harus ternak? La haula wala quwata illa billah. Imamat 1. Oke, Imamat 4. Yang lebih lengkap itu di Imamat 4. Itu hewan Imamat semua tuh. Mana? Imamat 1 berapa? Imamat 1 nomor 2. Di mana, Bang? Di Imamat. Ini baru belajar ya. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak. Disebut malah di situ. Lembu, sapi, kambing, domba. Iya. Nah, Yesus memerintahkan mempersembahkan apa yang diperintahkan Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Hewan. Itu perkataan Musa apa Imamat, Bang? La haula wala quwwata Imamat itu dari mana? Loh, sama aja, Bang. Kamu Anda bilang ya, kalau Imamat itu loh, Imamat itu yang dipersembahkan Abraham itu bukan dari hasil Musa, bukan, Bang? Ini kayaknya anak sekolah minggu ini. Boleh, Sekolah boleh. minggu pun tidak. Hah? Ayo. Sekolah minggu pun tidak. Ini orang ini aja. Apa itu? Baru apa? Baru masuk Kristen gitu. Doktrin dan dokter belajar. Iya, boleh Bang. Makanya jelaskan biar saya jadi pinter begitu, Bang. Apakah Iya, Imamat jadi- itu Musa? Waduh. Imamat ya Musa, kan itu Torah yang Ya. diberikan Pelakunya apa Musa, Bang? Pelakunya apa Musa? Musa Rabenu. Sebabnya dia dalam- bilang dalam- kalau di Abraham mempersembahkan itu bukan Musa. Oh, nggak ada. Abraham Avinu nggak pernah mempersembahkan manusia. Kan diganti dengan korban Anaknya itu binatang. yang dipersembahkan atas perintah Allah itu apa, Bang? Enggak, yang dipersembahkan akhirnya kan binatang. Iya, akhirnya binatang, tapi itu perintahnya manusia, Bang. Oh, justru kalau dia jadi manusia akan jadi legitimasi, jadi melegitimate kalau korban manusia itu adalah perintah Tuhan. Jadi seakan-akan itu adalah korban perintah Tuhan. Berasumsi lagi, kalau Tuhan memang berkehendak, Bang, itu mau manusia mau apa itu bisa. Nggak ada Bang. korban Ada. manusia, nggak ada. Astaga, nggak ada nih. Makanya lihat di dalam- Sekarang, Bang, di sini, Bang. Kalau pengertiannya dari situ, ini yang ditebus itu manusia, Bang. Kalau nggak ada mau orang nebus dosa karena dengan- ini penebusan satu-satunya dan selamanya, Bang. Oke, sekarang kita buka ulangan Keluaran 24 ayat 8, coba tolong dibukakan saudara Akti Juma. Nanti kita lihat bagaimana perpindahan Berapa? binatang. Ulangan berapa, Bang Bil? Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24 Ayat 8, ya. Coba dibacakan. Nanti kita akan lihat pergeseran di mana korban yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah binatang, dan begitu kita ketik tanda kakinya itu jadi Yesus korbannya. Jadi seakan-akan Yesus itu binatang gitu, disamakan dengan binatang. Padahal kan nggak begitu. Iya, betul. Coba. Kita Kemudian- itu aja pakai textual proof aja. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan sebelumnya kita biar tahu itu binatang apa, darah apa. Berarti 24 nomor 7 ya. Ini suara si Sidik, banyak kali akun Sidik. Diambilnya lah kitab, ya kan? Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan, gitu ya, Bang?
Iya, terus darahnya darah apa coba tuh sebelumnya? Naik lagi ke atas lagi. Naik lagi 26, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari itu dulunya kepada pasu, sebagian darah itu disiramkan mesbah. Berarti 25 ya. Kemudian Ya, disuruhnya maka mempersembahkan korban ya. Ya. 24 nomor 5. Kemudian Ya, coba disuruhnya darah lembu ya, darah lembu orang di situ. orang-orang darah lembu, muda kan? dari Darah bangsa lembu, Israel. darah lembu. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan Oke, menyembelihnya lembu Oke, lembu. Jadi jantan. secara tekstual Mose Rabenu itu memberikan informasi kepada kita bahwa yang dikorbankan adalah lembu. Nah, kita klik ada tanda kaki di situ di ayat 8 tadi. Itu kita klik di perjanjian baru jadi Yesus. Coba diklik. Ada tanda kakinya tuh. Ada catatan kakinya, diklik itu nanti keluar. Inilah darah perjanjianku yang tercurah di kayu salib. Jadi kan ini nggak masuk. Itu untuk dewa Molok itu. Nah, makanya apakah Yesus itu binatang? Kan bukan. Nggak sejajar dong Yesus dengan binatang. Itu. Mulia mana bang? Binatang sama manusia bang? Itu ada footnote-nya dipencet. Iya, jadi, mulia mana manusia dengan binatang? Di mata Tuhan semua ciptaannya adalah mulia lah. Oh, jangan munafik lah bang. Manusia mana kata Al-Quran kamu adalah manusia yang paling. Oh enggak, Al-Quran bukan kitab saya. Saya bukan seorang Muslim. Beliau Yahudi. Yes. I'm not Muslim. Ya, yang Muslim aja yang jawab kalau begitu. Lo enggak, ini kan kitab saya, kitab Torah itu kitab saya loh. Lah iya. Kotak. Kalau kamu bilang kitab saya kitab Torah, kamu Yahudi? Iya, saya Yahudi. Yahudi mana ada Yahudi Indonesia? Oh ada, makanya kurang piknik. Yahudi itu ada di Iran, ada di Irak, ada di Yaman, banyak Yahudi. Oh, berarti itu KW ya bang ya? Karena Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi bang. Oh, kalau yang ini aja dibilang KW, gimana dengan kalian? Sekarang ini kamu aja. Kristen KW, kamu Kristen. Musa di dalam kitab Taurat memberitahukan, menginformasikan kepada kita bahwa Tuhan memberikan firman kepadanya bahwa korban itu binatang. Kenapa kalian berubah menjadi korban manusia, itu Yesus yang ada kalian sembah sebagai Tuhan? Saya tanyakan bang, mulia mana manusia dengan binatang? Oh, manusia dong, manusia. Nah, betul. Ya terus Ya, perintahnya kan bukan korban manusia, bro. Kalau kalau Tuhan berkehendak mengorbankan manusia untuk semua dosa nggak ada. Kok tidak ada bang? Nggak ada korban. Kok tidak ada korban manusia? Yang ada korban manusia itu dewa Molok ada. Mau kata siapa? Oh, coba aja buka. Kok aja nyampe ke dewa Molok segala bang? Ya karena dewa Molok itu. Sedangkan Yesus itu manusia yang firman-Nya Allah sendiri bang. Oh nggak ada, Yesus itu ciptaan Tuhan. Kalau bicara sama Yahudi memang dari dulu begitu bang. Dari zaman Yesus pun Yahudi itu udah menolak Yesus bang. Dan sudah ditetapkan bang bahwa batu penjuru itu jadiin apa? Mau jadi nabi enggak? Bagi kami mau dijadiin Mesias ya itu udah bang. Mau dijadiin Tuhan apalagi nggak bisa. Kan udah tertulis bang di kitab saya sudah sudah memahami itu sudah. Kan kitab kalian kitab yang batu anti penjuru Yahudi itu memang. Dia datang ke milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengakuinya, kan udah jelas bang di situ yang Yesus udah, kata. sekarang yang mana udah fokus aja di mana hukum kalian ganti loh, itu korban binatang jadi korban manusia itu gimana ceritanya? Ajaran Yesus Saulus. sendiri, sebab inilah darahku, darah perjanjian